Skenarionya ini seorang ibu membawa Itu kenapa tangannya? perempuan usia 3 tahun Itu tangannya kenapa? dengan keluhan mencret. Kecil. Selamat pagi Bu. Karena korban yang nama anaknya siapa Bu? Zizi. Usianya berapa Bu? 3 tahun lebih. Lalu pada saat ini saya akan melakukan analisis di mana nanti saya akan jadi nanti saya akan menanyakan keluhan anak ibu terkait dengan janjinya supaya kita mengetahui anak ibu mengalami apa. Lalu selanjutnya adalah kita mempersiapkan alat dan bahan. Kita tanyakan, ibu ada resep apa? Ini swab dari kapan? Baru kali ini ada berapa kali Bu? Ada 4 kali. Kalau main swabnya itu gimana Bu? Berupa cairan gitu? Iya, cairan. Nanti kalau misalnya di sini banyak arah makannya di rumah, itu saya menjawab. Kira-kira udah ada 1 gelas atau lebih dari itu? Kalau makannya lumayan banyak ya kan? Yang kedua baru ini kalau digabungin itu bisa sampai lebih dari kelas, bisa sampai 1 gelas. Lalu bentuk hijaunya gimana Bu? Berbau atau gimana? Ada lendir atau adanya ada mengalami kayak mual-mual gitu nggak Bu? Ada obat-obatan? Kalau minum susu seperti biasa atau ada gimana Bu? Minum susu. Kalau minum apa tadi ada Bu? Minum yang sakit diare agak susah sih. Terakhir buang air kecil apa? Apakah ada imunisasi dengan banyak Bu? Buang air kecil bisa tidak banyak. Ada demam atau sakit paru-paru Bu ada? Sakit perut ada. Lalu adanya ada lemas atau rewel Bu? Rewel, kalau lemas perutnya ada pembentukan di tangan lalu kalau batuk atau pilek itu nggak ada. Sebelumnya Ibu udah ada kasih obat? Belum ada sakit ya. Sebelumnya pernah diare kayak gini juga nggak kan? Sebelumnya periksakan ke lama. Kalau imunisasi adik ada lengkap Bu? Masih di rumah ada yang lagi sakit Bu diare? Nggak ada. Kalau Zizi ada main beberapa saat terakhir bermain sama tahu. Kalau yang lagi sakit Bu? Kemudian kita akan memeriksakan mata rangkum semuanya. Berarti tadi riwayat penyakit sekarangnya nanti ada pingsan 4 kali ya Bu dari pagi-pagi. Lalu perutnya sedikit sakit ya, ada nyeri perut dan rewel ya Bu. Pokoknya sebelum dia kayak mau main lagi itu kayak kalau sakit baru kayak main gitu. Rewel dulu baru mencret ya. Lalu tadi mencretnya sedikit berbau terus cairan ya. Oke, lalu selanjutnya adalah saya
sadar. Nggak bisa melihat sedikit gelisah. Agak kering. Terus wajahnya izin bu, saya mau melihat mata Kita buat tugas. Atau Cin pindah Cin. Bisa nggak? Nggak bisa ya? matanya normal, nggak ada cekung ya. Nggak ada air mata juga, guling tapi biasa aja. Lalu untuk mukosa mulut dan lidah, adik boleh buka mulutnya. Lalu selanjutnya kita tes haus. Air mata, periksa. Mau minum lagi? Supaya anak bisa minum dan tanpa haus. Kalau misalnya kita langsung secara siswa, kalau kita periksa keluar kulitnya di sini, Boleh itu. Mereka di sini juga kok. Bed kita cuma satu. selanjutnya kita periksa keluar kulitnya di perut, yaitu tes cubit. Cubit sedikit ya, cubit sedikit. Sikit. Kita cubit sedikit ya. Dia takut. Apa, pegang aja. Ah, mau? Coba ibu lihat. Lihat perutnya. Lihat perutnya. Kayak di posyandu macam mana? Kan mau diukur perutnya. Lucunya. Uy. Gemes, gemes, gemes. Boleh dipegang. Kakaknya mau lihat dulu. Tikit, tikit. Oke, kita cek dengan jempol dan juga kulit salmar. Pingsan. Oke, normal. Kere, aduh lekat. Lalu selanjutnya adalah kita menentukan derajat hidrasinya. Ini dari visi yang sudah diperiksa secara keseluruhan, pasien sadar, tapi sedikit gelisah, tanda vital juga normal, matanya normal, mulutnya normal, pada abdomennya juga normal, tapi tampak sedikit haus. Nanti pasien datang tanpa dehidrasi. Lalu sudah selesai mendokumentasi, selanjutnya adalah mendapatkan data dari si anak untuk diagnosis kedokteran untuk melanjutkan terapi. Ibu berat badan adik berapa? 30. Tadi kita berarti tanpa dehidrasi kita menggunakan terapi A4. Ini apa namanya? Berarti kita kali berat badan kali 5 atau 10 ya? Berarti berat badan kali 5 atau 10. Karena Tapi di sini tanpa dehidrasi ya. terapi A tanpa dehidrasi kita kasih oralit 5 sampai 10 per berat badan. Kali berat badan aja. Nanti diedukasi. 5 sampai 10 aja gampang. Jadi tadi hasil diagnosis terjadi itu diare tanpa dehidrasi,
kilogram berat badan, berarti 10 kali 15 130 mili. Berapa hasilnya? 130. Berapa? 28. Nanti kita berikan ini adalah obat Oralin. Nah, Oralin ini dilakukan dalam 200 mili. Jadinya butuh 130 mili aja. Jadi boleh setengah gelas aja, nanti setengah gelas yang 200 mili. Setiap kali diare. Setiap kali diare, Ya, langsung kasih orang. itu saja. Apa ada yang diperlukan dari gelas? Yang dikonsumsi cuma Oralin aja. Lalu mungkin nanti saya akan tambahkan suplementasi zinc ya. Lalu ibu adiknya jangan sampai kekurangan cairan ya bu, jadi tetap dikasih. Lalu mungkin nanti kalau misalnya tidak ada kembali atau terdapat keburukan, boleh dibawa kembali atau misalnya nanti di mencretnya itu jadi ada darah mungkin seperti yang tadi. Terima kasih.